Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Orang tua kita, Abah Firman, yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, hafizahullah ta'ala. Para asatidz yang saya hormati, mohon maaf saya berbicara di depan para asatidz sekalian karena amanah yang telah diberikan oleh Ketua Yayasan Husnaya ini. Kemudian ikhwah sekalian dan ummahat serta akhwat jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada 3 tema yang saya tawarkan kepada beliau. Biasanya kalau saya ditawarkan tema, saya tawarkan juga. Ternyata yang dipilih adalah suka dukamu penentu kualitas hidup. Mengacu pada tafsir tematik sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Yayasan Husnayain untuk pekan kelima, mengundang ikhwah kita dari luar untuk sharing dan silaturahmi bersama kita pada kegiatan rutin wisata hati yang dimuliakan Allah. Karena ini live barangkali atau rekaman saja ini. Rekaman. Kalau live berarti saya menyapa pemirsa Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai pembahasan ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita disatukan oleh satu keinginan yang mulia. Itu yang paling minimal. Apalagi kalau kemudian dia bukan sekedar keinginan, tapi memang sudah menjadi orientasi hidup kita, sudah menjadi pilihan hidup kita. Kalau dia sekedar keinginan untuk selalu berkumpul dengan orang baik, boleh jadi masih ada keinginan-keinginan yang lain yang berseberangan dengan kepentingan agama itu sendiri. Tapi kalau dia sudah menjadi tekad, dia sudah menjadi pilihan, maka itu yang akan menjadikan pribadi kita berproses untuk menuju pada harga yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menghibahkan diri, menjual diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah mentransaksikan dirinya dengan Allah, maka tidak ada lagi dia berbicara tentang kepentingan lain.
betul-betul apa yang menjadi ikrarnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sudah sepenuhnya. Cuma memang untuk menuju pada pribadi yang berproses pada nilai itu bukanlah persoalan sederhana. Karena banyak awaik, banyak penghalang-penghalang yang akan terus mempengaruhi kita dalam perjalanan kita untuk memproses diri menuju pada nilai yang dimaksud. Nilai di mana Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi diri mereka, harta mereka, dan Allah membelinya dengan surga. Transaksi di mana dia menjual dirinya. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di sini insyaallah karena tekad itu. Kita datang bukan karena ada iming-iming dunia. Kita datang bukan karena berdekat-dekat di mana kita berpeluang untuk mendapatkan jabatan yang dengan jabatan itu kita bisa mendapatkan ketenaran, bahkan mendapatkan pundi-pundi. Karena di antara kita ini tidak ada juga pejabat. Kalau mungkin ada pejabat, mungkin ada alasan untuk kita dekat-dekat. Siapa tahu kita bisa diangkat paling tidak jadi staf ahli kah atau apa. Tapi kita datang di sini hampir sama semua. Mendekati ustadz juga bukan terbayang nikmat dunianya, tapi terbayang resikonya. Apalagi kalau ustadz-ustadz yang masuk dalam daftar ustadz terpapar radikalisme, itu resikonya yang terbayang. Apa enaknya bersama dengan ustadz dari aspek duniawi? Karena semua akan mata seolah-olah mencurigai kita, memperhatikan kita. Seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah alamat yang baik bagi kita semua. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita. Kita sebagaimana dalam pamflet yang dibuat, bahwa tafsir dari surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan namanya mati, dan kata Allah, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian, ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Dari ayat ini jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, oleh Asy-Sya'rawi, ini salah seorang ahli tafsir dari Al-Azhar dan termasuk guru favorit dari Ustadz Abu Somad. 1 tahun terakhir memang saya banyak juga merujuk pada tafsir beliau, karena memang saya melihat beliau punya pandangan dan metode menafsirkan ayat itu agak sedikit berbeda dengan mufassir-mufassir lainnya. Dari segi zauq itu rasa. Beliau ada spesifikasi sendiri sehingga saya utamanya 1 tahun terakhir banyak-banyak merujuk pada tafsir beliau, dan itu bisa kita buka yang sedikit ada modal bahasa Arab dalam situs dorar.net. Buka saja tafsir
Itu biasa ketemu dengan tafsiran beliau. Dan tentu mufassir-mufassir lainnya. Beliau mengatakan bahwa fal mautu qadiyatun kauniyatun ammatun. Perkara kematian ini adalah perkara yang memang sudah ditetapkan sebagai satu ketetapan yang berlaku secara umum. Dan itu kita pahami bersama. Dan sesungguhnya kata beliau wahiya fi haqiqatiha khair. Dan hakikatnya kematian itu adalah kebaikan. Ya. Sebab kenapa? Fa in kanu akhyaran ya. Nu'jil lahum jazaa'ahum innallah. Kalau orang itu baik dalam kehidupannya di dunia, maka dengan kematian itu akan disegerakan kebaikan-kebaikan padanya. Jadi kematian bagi orang yang beriman itu, bagi orang yang baik itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena dengan kematian itu Allah akan segerakan kebaikan-kebaikan sebagai balasan dari perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Tapi kata beliau, wa in kanu asyaran faqad araha Allahu minhum. Tapi kalau dia adalah orang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan keburukannya dengan kematian. Dia tidak berlama-lama lagi hidup di dunia menyebar keburukan dan tidak panjang-panjang lagi waktunya untuk mengisi hidupnya dengan keburukan. Stop sampai di situ. Apa dengan kematian? Jadi kematian itu menurut beliau dalam tafsirnya itu baik bagi orang yang baik mengisi hidupnya dan baik bagi orang yang mengisi hidupnya dengan kejahatan. Dua-duanya baik. Jadi fi haqiqatiha khair. Kematian itu dalam hakikatnya sebenarnya adalah kebaikan. Bagi orang yang baik akan disegerakan kebaikannya, bagi orang yang buruk maka diputus keburukannya. Berhenti sudah, selesai. Bayangkan kalau dia panjang lagi hidupnya, berapa lama lagi dia akan disiksa. Berapa banyak lagi balasan yang buruk yang Allah akan timpakan kepadanya. Jadi hakikatnya kematian itu adalah kebaikan. Jadi adapun masalah kematian itu bagaimana orang merasakannya, ya semua orang akan mengalami namanya sakitnya sakaratul maut itu. Jadi yang dimaksud dengan az-zauqu huna yakni ihsasul insani bil alami minal maut. Jadi merasakan kematian itu artinya adalah setiap orang, setiap jiwa pasti merasakan sakit namanya sakit sakaratul maut. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Ini kalau kita lihat khitabnya itu, Allah Subhanahu wa taala mencakupi semuanya. Wa nabluukum. Artinya kalau semuanya berarti apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia orang sehat, apakah dia orang sakit, apakah dia orang yang berkecukupan atau orang yang serba berkekurangan. Semua. Jadi al-bala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi itu semuanya tanpa terkecuali. Orang kuat, orang lemah, raja, rakyat jelata, bangsawan. Kalau di Indonesia ada yang memilah rakyat jelata, rakyat jelita, sama semua. Wa nabluukum kata Allah.
kalian semuanya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan apa? Bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Nah, inilah akan menentukan, sebagaimana judulnya kita pada malam hari ini, suka dukamu penentu kualitas hidupmu. Jadi tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengujinya. Dan kita dalam kondisi apapun, kita sementara dalam ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, mau tidur, mau melek, semua kita dalam proses ujian, tidak ada yang tidak. Jadi tidak ada orang yang memang lepas dari ujian itu, tidak ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dengan keburukan atau Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dengan kebaikan? Apakah kebaikan syariat atau keburukan menurut agama, atau keburukan menurut manusia, atau kebaikan menurut manusia secara umum? Anggaplah misalnya keburukan menurut manusia. Keburukan menurut manusia itu ketika kita miskin, ketika kita sakit. Kemudian kebaikan menurut syariat misalnya ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlul masajid, menjadi ahlul Quran, dan lain sebagainya. Apapun dan dari aspek manapun, keburukan, kebaikan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia ini memang kadang-kadang memberikan standar itu standar umum. Tapi standar umum yang kadang-kadang ditetapkan manusia itu dan berlaku secara umum, itu juga belum tentu benar sepenuhnya. Jangan disangka orang yang misalnya asik, kelihatan, enak, pada faktanya seperti itu. Padahal boleh jadi dia hanya menjadi orang yang memang pintar dan punya seni membawa diri, sehingga nampak seolah-olah dia tetap baik-baik saja. Padahal dia sedang dibalut oleh masalah yang begitu luar biasa. Boleh jadi. Anda lihat orang ketawa-ketawa, belum tentu. Boleh jadi dia itu sakit gigi. Boleh jadi. Seperti saya ini kan sedang sakit gigi. Alhamdulillah habis minum obat tadi. Barusan minum obat kimia ini karena sudah tidak tahan. Selama ini kita kan mau herbal-herbal saja. Tapi herbal lambat sekali reaksinya. Sudah, ambil kimia saja. Ini ujian juga. Jadi saya katakan bahwa jangan melihat orang itu ketawa baik-baik. Boleh jadi dia sementara bergelut dengan masalah besar. Dia hanya memperlihatkan dirinya di hadapan kawan-kawannya, di hadapan ikhwannya bahwa dia itu lagi enjoy, lagi enak. Sama dengan rumah tangga juga, kehidupan seperti itu. Kehidupan rumah tangga pun seperti itu. Dilihat baik-baik, dia punya kendaraan ini, cukuplah kita lihat. Sehingga seolah-olah kita mengatakan, bagusnya dia jadi contoh dalam kehidupan. Belum tentu, boleh jadi dia menyimpan masalah besar. Tidak sebesar masalah yang sedang mendera kita, yang melihat dia itu baik, nyaman, enak. Kemudian beliau mengatakan, Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa al-ibtila la yudhammu fi dzatiha. Ujian itu sebenarnya bukan dia jelek pada ujiannya. Bukan. Contoh misalnya Allah menguji kita dengan sakit. Sesungguhnya bukan ujian sakit itu yang jelek, tapi hasilnya yang jelek, yang kita harapkan itu kadang-kadang menjadi jelek. Sama dengan ketika mahasiswa atau mungkin siswa ujian, itu sebenarnya bukan ujiannya yang jelek, bukan semesternya yang jelek, bukan ujian semester, tapi hasilnya yang kita harapkan jangan-jangan nanti jelek atau baik. Itu yang menentukan hasilnya itu. Ya. Jadi menurut Asy-Sya'rawi bahwa wal ibtila la yudhammu fi dzatiha. Ya. Innama
tuzammu ghayatul ibtila. Justru yang kita khawatirkan tercela itu adalah hasil ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apa hasilnya? Karena kitalah yang menentukan hasilnya. Kita yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Dan bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu, itulah hasilnya. Siapa itu? Kita yang melaluinya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memuji kita dengan keburukan atau Allah Subhanahu wa taala memuji kita dengan kebaikan? Bagaimana hasilnya? Maka suka duka yang menentukan kita. Dalam ikhtiar kita, dalam mujahadah kita, dalam bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian itu. Cuma memang kan kadang-kadang secara umum manusia itu selalu menganggap bahwa nanti dia diuji kalau yang datang menyapanya itu adalah keburukan. Kan kadang begitu. Tapi kalau sedang dia mendapatkan rezeki, dia sedang menikmati apa yang dia harapkan, menikmati apa yang dia angan-angankan dalam hidupnya. Dia ingin punya kendaraan, ada kendaraan. Dia ingin punya rumah yang lapang, dia punya rumah. Dia ingin istri, ada istri. Dia ingin tambah lagi, ada juga misalnya. Semua diharapkan ada. Itu dia tidak anggap ujian. Dianggap, alhamdulillah ini baik-baik. Padahal justru kebanyakan orang yang tadinya baik keimanannya, baik kualitasnya, justru menjadi lemah karena berhadapan dengan ujian kenikmatan ini. Dan sejarah peradaban Islam telah menyebutkan itu, bagaimana umat Islam di Cordova. Cordova itu adalah hampir penemu kemajuan di Eropa. Itu berawal dari Cordova. Belum ada di Eropa yang mengenal namanya kanalisasi itu, tapi di Cordova insinyur-insinyur kaum muslimin itu sudah lebih dahulu menemukan bagaimana penataan kota yang baik dengan adanya sistem drainase kanalisasi itu yang baik, sehingga air di perkotaan bisa mengalir dengan baik, tidak lagi di jalanan dan lain sebagainya. Di saat Eropa belum kenal itu, tapi justru itulah menjadi awal kehancuran. Kenapa? Makanya bagi orang-orang beriman, kalau kita lihat, jangan heran kalau ada yang kemudian membatasi dirinya, jangankan terhadap yang haram, karena memang itu wajib untuk kita jauhi. Terhadap yang mubah saja, dia pilih betul apa yang harus dia ambil. Kenapa? Karena dia tidak ingin terjatuh, dia tidak ingin takluk, dia tidak ingin terlena dengan ujian kenikmatan itu, sehingga dia membatasi dirinya untuk mengambil yang mubah itu. Adapun kita, kualitas kita hari ini, pokoknya apa yang mubah sepanjang tidak haram, ambil semua kemana. Begitu. Sepanjang masih ada peluang. Dan pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Oh, ini kan tidak haram. Kan dai juga, boleh juga. Kalau dia berpakaian bagus-bagus, apa semua dan sebagainya. Paling kan dalilnya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya. Kan bukan yang haram juga. Padahal bagi mereka yang ingin menata kehidupannya dengan sebaik mungkin, terhadap yang mubah pun dia jaga betul. Nah, kualitas kita belum sampai di situ. Ya. Baru kita berproses menuju ke situ. Sebab kenapa? Kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentangan rezeki yang besar kepada kita. Belum. Bayangkan kalau diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jadi pejabat. Harga tanda tangan itu sudah bernilai miliaran. Kira-kira jika kita bertahan. Pasti mencari celah. Oh, ini bukan sogo ini, tapi hadiah. Atau ini bukan hadiah, anggaplah apa begitu. Itu ada saja itu pikiran-pikiran kita. Boleh saja ini dan lain sebagainya. Kan saya tidak minta juga. Saya tidak persyaratkan ketika akad bahwa ketika kontrakmu menang sekian kau kasih, tidak ada persyaratan.
Dan kalau sudah tidak ada persyaratan, berarti kita sudah keluar dari ranah sogok menyogok yang dimaksud oleh syariat. Pasti banyak alasannya. Pasti akan muncul berbagai macam alasan. Nah, saya katakan kita belum sampai di situ. Kita hanya ini sekarang kita baru bahas, baru kaji. Adapun proses hidup yang Allah ujikan kepada kita belum ke tingkat itu. Kenapa? Karena kita mungkin hanya membaca sejarah dan lain sebagainya. Makanya termasuk umat kita, ya. Karena memang biasanya banyak pengaruh dari para ummahat. Ya. Suami maunya begini saja, kalau umat tidak bisa itu, tapi kan tidak apa-apa juga toh. Nah, pengaruh-pengaruh begitu biasanya. Ya. Dan kita memang kadang-kadang juga sebagai suami itu ya takluk memang kadang-kadang. Karena pertama rasa kasihan. Apalagi memang sudah lama kita bawa dia menderita sama-sama. Kapan lagi saya bahagiakan dia kalau bukan hari ini? Kadang-kadang muncul juga perasaan begitu. Ya. Kita juga ingin jadi suami yang dihitung. Apalagi kalau dia bangga-banggakan di depan mertua. Wah, kita juga suami terangkat sedikit leher itu. Nauzubillahi wa iyyazubillah. Jadi yang menjadi fokus kita sebenarnya itu bukan pada ujiannya, tapi hasil dari ujian itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan ujian kepada kita itu bukan untuk mengetahui. Jadi tidak seperti kalau di sekolah seorang guru menguji muridnya untuk mengetahui kemampuan muridnya, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Dialah al-awwalu wal akhir. Dia tahu. Terus apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Kalau bukan untuk diketahui, sebagaimana seorang guru menguji muridnya untuk diketahui bagaimana kemampuannya, seperti apa pemahamannya, bagaimana daya tangkapnya, bagaimana perhatiannya, bukan. Menurut Asy-Sya'rawi, liyuqima 'alaihimul hujjah. Liyuqima 'alaihimul hujjah. Agar tegak hujjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu bukan untuk mengetahui siapa kita, seperti apa kita, tidak, tapi untuk menegakkan hujjah. Bahwa ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kebaikan kepada kita atau memberikan iqab kepada kita. Bagaimana sikap kita? Nah, ujian kebaikan dan keburukan ini kan banyak. Ujian keburukan misalnya berupa al-masaib, musibah. Ya. Nah, musibah ini kan seperti kita di Palu baru saja kita peringati 28 September. Ya. Musibah-musibah seperti ini itu adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Tapi luar biasanya orang beriman itu dengan musibah-musibah seperti ini, walaupun dia tahu musibah itu bersifat umum, yang mau soleka, yang mau toleka, yang mau rajin ke masjid, yang tidak pernah sholat, semua kena. Bagi orang beriman, disinilah apa itu? Yatabayyaz. Disinilah perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Apa perbedaannya? Perbedaannya, walaupun kelihatan secara lahir sama-sama hancur rumahnya, sama-sama hilang istri dan anaknya misalnya, sama-sama hancur hartanya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala berbeda. Bagi orang yang beriman itu adalah bertujuan dua hal. Apakah karena untuk mengangkat derajatnya, yarfa'u bihi ad-darajat, atau menghapus dosanya, yahutu bihil khotoya. Dua saja. Antara Allah mengangkat derajat kita, kalau memang mungkin dosa-dosa kita ini sudah selesai, sudah habis dengan istighfar kita, dengan tobat kita, maka Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau ternyata masih banyak dosa-dosa kita, dosa riyaknya, dosa hasadnya, dosa irinya, dosa dengkinya, dan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa mata dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa kita dengan musibah tersebut. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Atau mungkin karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat yang tinggi bagi kita. Kualitas ibadah sudah bagus, keikhlasan dijamin, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita masih kena musibah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita dengan keburukan? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuktaba indallahi manzilatan." Sesungguhnya ketika ada seorang hamba yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walam yablugha bi amalihi, ternyata untuk mendapatkan derajat yang tinggi yang telah Allah tetapkan baginya itu tidak cukup dengan amalannya. Puasa enggak cukup untuk mencapai itu. Salat enggak cukup untuk mencapai itu. Sedekah enggak cukup untuk mencapai itu. Zakat, sedekah dan lain sebagainya tidak cukup. Bagaimana cara Allah mencukupkannya? Fabtalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan bala, dengan musibah. Itulah caranya. Walaupun memang menurut para ulama kita, ketika Allah menimpakan kepada kita musibah, jangan terlalu kepedean mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat saya ini. Jauh lebih bagus kalau kita mengatakan Allah sedang ingin menghapus dosa-dosa saya karena dosa saya banyak. Sehingga kalau kita lihat para salafun as-salih dahulu itu, ketika terjadi musibah, itu langsung dia tujukan pada dirinya, ini musibah terjadi karena diri saya yang banyak dosa. Ini para salafun as-salih. Adapun kita kan selalu banyak menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jadi menurut para ulama kita, mending kita buru-buru segera insaf diri bahwa kita ini diuji dengan musibah oleh Allah karena banyaknya dosa kita, dibandingkan kita buru-buru mengatakan, oh, ada derajat yang tinggi Allah persiapkan untuk saya, sehingga Allah menguji saya. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh orang-orang mulia kita terdahulu, para salafun salih. Kemudian dalam tafsir As-Suyuti lebih ringkas. Ini sudah masuk waktu, belum masuk intinya nih. Dalam tafsir As-Suyuti dikatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya. "Nabtaliikum bisyiddati war raha." Kata beliau bahwa kami menguji kalian itu dengan sesuatu yang dahsyat berupa musibah, ya, warraha, dan kelapangan, kemudian ketenangan dan lain sebagainya. Wasihhata wassaqam. Begitu juga kami uji kalian dengan kesehatan dan sakit. Wal ghina wal faqr. Kami uji kalian dengan kekayaan dan kefakiran. Wal halali wal haram. Kami uji kalian dengan yang halal dengan yang haram. Menguji yang halal dengan yang haram ini yang paling penting kita pahami itu bahwa yang hanya punya hak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Ini ujian Allah yang paling berat sebenarnya. Bagaimana kita mengembalikan bahwa yang berhak menentukan halalnya sesuatu dan haramnya sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Wahai kalian manusia, kemarilah semuanya, saya akan bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan buat kalian. Apa maksudnya? Bahwa yang mengharamkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada haknya di situ. Nabi mendapatkan teguran keras dan itu bukan sindiran ketika mencoba-coba mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ketika dia hanya tidak melayani Abdullah ibnu Maktum, karena dia lebih mendahulukan orang-orang Arab, pemuka-pemukanya, Allah masih menyindir Nabi kita, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nyindir. Kenapa? Ya, kalau kita mau kelaskan kesalahannya itu tidak seberapa lah. Inilah kemudian peluangnya orang-orang Syiah mengatakan, "Oh, itu bukan Muhammad, itu adalah Abu Bakar." Apakah yang salahnya Abu Bakar? Ya. Nah, sekarang oke lah. Mungkin di situ bisa ditafsirkan siapa di situ karena memang Allah tidak sebut nama. Tapi surah Tahrim jelas, ya ayuhan nabi. Kira-kira Abu Bakar di situ, Umar di situ,
Utsman di situ. Tidak mungkin. Karena kenapa Allah mengatakan langsung, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Hanya karena menuruti kemauan istri. Ditegur langsung oleh Allah, tidak main-main. Ini ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Tapi itu al-halal wal haram. Nah, kemudian karena waktu tersisa sangat sedikit sekali, kita masuk pada inti pembahasan kita. Suka dukamu adalah penentu kualitas hidupmu. Bahwa dalam menyikapi ujian ini ada dua sikap sebagai bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Apa itu? Karena kata Nabi SAW, al-iman nisfan. Iman itu terbagi dua. Nisfun fis syukur wa nisfun fis sabar. Satu bagian pada syukur dan satu bagian lagi pada kesabaran. Dan yang menentukan apakah kita sabar atau tidak ya tergantung ujian. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kenikmatan, dengan kebaikan, maka kita sikapi dengan kesyukuran. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keburukan, kita sikapi dengan kesabaran. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, luar biasa perkaranya orang beriman itu. Kenapa perkaranya orang beriman itu? Karena dia himpun dua bagian keimanan itu. Apa itu? As-sabr wa syukur. Idza asabathu sarra syakara. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana minhu lahu khair. Dan dia dengan itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu dharra, tapi kalau dia ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan mudarat, ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan, sabar, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana minhu lahu khair. Dan baginya dengan kesabaran itu kebaikan. Walaysa li ghairil muslimin, walaysa li ghairil mu'min. Dan ini kata Nabi SAW tidak akan didapatkan kecuali orang yang beriman saja. Jadi disinilah yatabayyaz al-mu'min, berbedanya orang beriman itu. Makanya dalam surah Luqman mulai dari ayat 31 Allah menggambarkan bagaimana sikap. Ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa huwal aliyyul kabir. Dan kemudian dilanjutkan, alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Apakah kalian tidak melihat bagaimana perahu-perahu itu berlayar di lautan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu sebagai tanda-tanda bagi siapa? Likulli sabbarin syakur. Bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Lalu kemudian Allah menggambarkan bagaimana sikapnya orang-orang yang tidak bersabar, orang-orang yang tidak bersyukur. Wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya. Itu situ Allah Subhanahu wa taala membedakan bagaimana sikapnya orang yang telah diberi nikmat tapi kemudian dia tidak mensyukurinya. Lalu kemudian ketika dia diselamatkan dari musibah, justru dia lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apapun keadaan kita, apakah Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang menyusahkan, menguji kita dengan syarra atau menguji kita dengan al-khair, maka kita sikapi dengan entah itu dengan kesabaran atau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi penentu kualitas dalam kehidupan kita insyaallah. Dan kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dengan ujian ini. Apakah dia diuji dengan keburukan atau diuji dengan kebaikan. Semoga demikian, karena sudah masuk waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebenarnya masih ingin dipertajam lagi, tapi saya rasa tidak perlu, karena di depan saya semua asatidz, semua orang yang sudah biasa kajian, sehingga tidak perlu penajaman yang lebih. Cukup disampar-sampar saja, insya Allah sudah paham lebih mendalam. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.